Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anak, hari ini jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran kita. Ya, tetapi sebelum kita awal pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar dari rumah. Tetapi meskipun begitu, kita harus tetap semangat dan tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa setiap keluar rumah harus menggunakan masker ya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang pengaruh penemuan televisi. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek dan pendidikan. Yang ketiga, membuat rangkaian listrik paralel dan menyajikan laporan tentang rangkaian listrik paralel secara sistematis. Anak-anak, tentunya kalian sudah tahu, peradaban manusia semakin maju. Salah satu penyebabnya adalah penemuan-penemuan penting yang dilakukan oleh para ilmuwan. Penemuan itu yang mengubah kehidupan manusia dari peradaban manusia primitif hingga sekarang ini. Manfaat penemuan dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekarang kita akan membahas teks eksplanasi ilmiah penemu televisi. Sebelum itu, simak terlebih dahulu penjelasan tentang teks eksplanasi berikut ini. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Informasi tersebut ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Nah, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang teks eksplanasi. Berikut ini, ayo kita membaca teks eksplanasi ilmiah si kotak ajaib. Kemudian, carilah informasi penting dalam setiap paragraf. Jawablah pada lembar kerja peserta didik yang telah tersedia. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak biografi penemu televisi berikut ini. Apakah kalian tahu siapa orang yang menemukan televisi pertama kali? John Logie Baird. Siapakah dia? Penemu televisi adalah John Logie Baird, berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1959. John Logie Baird adalah penemu yang pertama kali menunjukkan bahwa gambar visual dapat ditransmisikan. Pada tahun 1923, ia mulai berusaha mengutak-atik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Tak lama kemudian, dia berhasil mengirim gambar ke pesawat penerima yang berjarak 8 meter. Apa jasanya? Pada Januari 1925, dia mendemonstrasikan televisi di depan umum di Royal Institute London. Pada tahun 1929, BBC melakukan siaran televisi perdana menggunakan peralatannya. Apa manfaatnya? Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision. Bagaimana anak-anak? Hebat bukan penemuan John Logie Baird? Televisi membawa perubahan sosial budaya
dalam kehidupan masyarakat. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hadir televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Namun, tayangan televisi harus disikapi secara bijak ya anak-anak, karena ada pengaruh positif dan pengaruh negatif yang bisa ditimbulkan. Anak-anak, tentunya kalian sudah tahu, untuk menghidupkan televisi, kita memerlukan energi listrik. Masih ingatkah kalian apa saja bentuk rangkaian listrik itu? Iya, bagus sekali. Rangkaian listrik ada yang berbentuk seri dan ada yang berbentuk paralel. Rangkaian listrik di rumah kita menggunakan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel. Anak-anak, pernahkah kalian melihat lampu-lampu yang menyala di sekitar kita? Tahukah kalian bahwa lampu-lampu yang menyala di rumah adalah salah satu contoh rangkaian listrik paralel yang jaringan listriknya berasal dari PLN. Agar kalian dapat memahami rangkaian listrik paralel, perhatikan percobaan berikut ini. Rangkaian paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian yang bercabang sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Bila 3 beban lampu menyala terang, hal ini karena tegangan yang terdapat pada percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tegangan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan lampu ketiga tetap akan menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik paralel. Selanjutnya, ayo kita mencoba. Rancanglah sebuah gambar rangkaian lampu paralel sederhana dan buatkanlah laporan berdasarkan percobaan yang telah kalian saksikan. Kerjakan pada lembar pekerja peserta didik yang telah tersedia. Anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebagai kesimpulan, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Contoh teks eksplanasi si kotak ajaib seorang penemu televisi. Televisi mempunyai pengaruh sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Untuk menyalakan televisi, kita membutuhkan energi listrik dan rangkaian listrik di rumah kita, yaitu rangkaian listrik paralel. Sebagai evaluasi, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.